Halo, selamat pagi teman-teman Cakadola. Kali ini kita berjumpa kembali dengan versi baru ya. Jadi apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga dalam keadaan sehat sejahtera selalu untuk kita semuanya. Ya, kali ini teman-teman saya ajak untuk belajar bersama terkait dengan perkembangan daripada Microsoft Access ya. Topiknya adalah ini ada bagian yang kedua. Jadi part kedua dari video-video yang sebelumnya ya. Jadi video yang sebelumnya masih ada perjalanan yang harus saya tuntaskan. Jadi contohnya di sini adalah masih terkait seputar listbox teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ada listbox yang sudah ada datanya. Kemudian di sini kemarin saya belum menambahkan ini ya. Jadi ini bisa diurutkan lagi ya berdasarkan kode barang ya, seperti ini teman-teman ya. Begitu udah diurutkan seperti ini ya. Jadi di sini ada tambahan tombol teman-teman ya. Jadi order by kode barang, artinya ordernya disusun ya, diurutkan atau sort ya, akan diurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Jadi A ke set, A to set ya, atau sebaliknya ya, set to A. Jadi dari besar ke kecil ya, atau dari kecil ke besar ya. Itu yang mau saya tunjukkan. Kemudian di sini juga kemarin belum saya tambahkan clear ya, mengembalikan posisi layar ke persis seperti kondisi semula teman-teman. Jadi ada satu yang perlu kita pelajarin sini dan dua di sini untuk tombol clearnya. Kemudian di sini juga ya, kayaknya ini count selector record juga belum kemarin. Jadi ini adalah yang ketiga ya, ketiga mau kita buat. Kemudian di sini juga show selected record in query 4 ya. Kemudian di sini close active query 5 ya. Banyak teman-teman ya, tapi memang teman-teman harus pelajari satu-satu. Kalau tidak demikian nanti istilahnya perkembangannya akan tertinggal ya. Kemudian di sini 6. Jadi di sini ada kita namanya ada create directory folder. Kadang-kadang ini dibutuhkan pada saat nantinya teman-teman misalkan mau mengekspor informasinya, misalkan query atau tabel ke dalam sebuah directory ya, di mana directory-nya sudah kita tentukan lokasinya di mana. Kemudian kita nanti meng-create ya, create sebuah directory di sini ya. Dengan VBA code kita bisa menampilkannya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga saya tidak ingat persis apakah di sini sudah ada belum di video sebelumnya ya, tampilkan pilihan sama total check record ya. Kayaknya total check record ya belum ada ya. Jadi kalau tampilkan pilihannya sudah ada teman-teman ya, total check recordnya belum ada. Jadi ini yang belum ya. Ini setahu saya 7, jadi 7. Jadi banyak kita belajar. Kemudian berikutnya adalah ini ya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Topiknya ini adalah ke-8 ya. Adalah membuat tampilan bahwa gambar ini akan, dan selanjutnya adalah membuat ini ya, kolom ya. Biasanya kesulitan teman-teman di sini adalah bagaimana cara men-setting lebar kolom ini ya. Jadi kalau dibuat otomatis oleh sistem database-nya ini, maka kolomnya dia akan lebarnya akan sama, itu sangat lebar sekali ya, tidak menyesuaikan dengan ininya ya, tidak menyesuaikan dengan ukuran daripada informasi ya teman-teman ya. Misalkan di sini kode barang ya, bisa lebarnya bisa sama dengan ini semua ya, sama dengan nama barang, dibuatnya sama, itu defaultnya. Ada tampilan secara ini ya, secara secara otomatisnya ya, itu namanya default. Jadi di sini bisa segini semua nih ukurannya ya. Jadi bisa segini, bisa dari ini segini, jadi sama dibuatnya ya. Nah, tapi di sini teman-teman saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara membuatnya. Ini bisa diatur ya. Kalau di sini dilihat, di sini sudah saya sesuaikan ya ukurannya. Jadi ini kode barangnya sesuaikan di sini, tidak terlalu lebar. Ini juga sudah, ini juga satuan sudah, ini juga harga beli, dan ini saya bikin sama ya. Di stok tersedia. Jadi cukup ini ya, cukup misalnya representatif dan cukup enak dilihat ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya juga
Misalkan di sini ya, ini sebenarnya adalah data nomor ke-10 ini ya, di sini ya. Ini data nomor 10 yang saya pilih ini adalah data nomor 10. Ini kemarin belum ada. Kemudian data yang akan ditampilkan, misalkan kita pilih di sini teman-teman ya. Nah, ini bisa ditampilkan langsung di sebuah query teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga pentingnya apa? Bedanya teman-teman apa? Kalau teman-teman misalkan ya mau mengklik lagi ya dalam kondisi query yang masih terbuka, itu tidak mungkin teman-teman ya. Ya seperti ini. Tapi di sini saya memungkinkan, jadi dia akan otomatis berubah ya, sesuai dengan jumlah data ini. Tadi kan ini ada, coba kita hitung ya, 1 2 3 4 ya, cuma ada 4 data. Sekarang kita pilih di sini 1 2 3 4 5 6 7 data ya. Jadi ini akan otomatis tanpa kita perlu menutup query terlebih dahulu. Jadi sudah saya buat otomatis di sini. Nah, teman-teman lihat ya di sini ya. Jadi dia tadi sudah terselect di sini. Dia akan menjadi 7 ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, codingnya bisa dibuat teman-teman ya. Ini ya. Nah, jadi ada juga cara-cara yang lainnya sih teman-teman ya. Jadi di sini saya buatkan tombol sendiri, close active query. Kalau misalkan kita mau menutup sekarang query yang sudah ini menutupnya, tinggal klik saja di sini. Nah, hilang teman-teman ya. Nah, sekarang kita pilih lagi seperti ini. Kita buka query-nya. Nah, kemudian di sini kita pilih 2, kita klik, maka berubah jumlahnya sesuai dengan yang kita pilih tadi. Jadi sebenarnya di sini kita bisa langsung melihat tadi apa aja yang kita tadi pilih tadi ya teman-teman ya. Oke, begitu kita select query-nya, kemudian kalau close active, di sini udah muncul data informasinya. Close active query, nah menutupnya. Demikian juga di sini ada tambahan baru teman-teman ya. Di sini open table, jadi dia bisa membuka apa caranya? Membuka dan menutup tabel secara otomatis nanti ya. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi ketika open table. Jadi tabel terbuka informasinya sini. Nah, kemudian kalau saya mau tutup ya, saya tinggal di sini sudah berubah nih. Jadi judulnya sudah berubah teman-teman. Tadi cuma close tabel, di sini ada ininya, simbol ininya saya buatkan ya. Ya sama kurang lebih seperti ini. Ya, ada simbol begini untuk membedakan saja ya. Nah, jadi sini close table. Di sini udah diganti close table. Tadi kan open table. Close table, maka tabel tertutup. Dan judulnya tombol ini akan berubah kembali menjadi open table. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan overview lagi tentang ini teman-teman. Nah, kalau kemarin itu gambarnya belum bisa link teman-teman ya. Ya, misalkan mana yang saya buka itu belum bisa link. Oke. Sekarang di sini, nah, saya klik di sini, gambarnya kan ini. Nah, kalau kemarin hanya yang pertama aja kita klik, dia tidak bergerak ini. Sekarang kita coba klik yang lainnya. Nah, dia berubah gambar teman-teman. Nah, ini sesuai dengan ini, contoh saja ya, gambarnya dalam sebuah mic seperti ini. Ya, jadi begitu kita sangat mudah sekali nanti melihatnya. Nah, seperti ini. Kita klik sekarang yang berikutnya. Nah, ini gambarnya udah berubah ya, ini sesuai dengan sini dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau kemarin itu juga saya belum buatkan itu ya. Nah, ini berubah terus ya. Nah, oke. Clear. Nah, seperti itu. Jadi kita klik di sini, berubah. Itu kita klik bawahnya. Nah, berubah seperti ini. Jadi cukup jelas teman-teman ya. Jadi itu hal-hal yang akan kita pelajari untuk kali ini. Ya, kita akan kupas satu-satu ya. Kita mulai dari ya clear dulu ya sini mungkin ya. Atau mana tadi ya? Oke, yang mana dulu kita bisa lihat? Mungkin sini dulu. Selected current record ya di sini ya. Oke, kita lihat gimana caranya. Klik kanan di sini, design view. Oke, nah di sini formulanya teman-teman. Ya, formulanya nanti saya, kalau kurang jelas nanti saya akan buatkan. Oke, kita perlihatkan formulanya di sini teman-teman. Nah, saya kopikan saja biar teman-teman jelas. Oke, ini. Jadi formulanya simple saja ya. Jadi ini adalah yang di sini yang ada datanya tadi itu namanya adalah list barang ya, list barang. Kemudian di sini tadi ada beberapa kolom tadi kan, kolom. Nah, ini kolom ke-8 ini adalah kebetulan namanya adalah ID ya,
ID produk ya, ID yang ada nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah sebagai penunjuk bahwa itu dia berada di baris keberapa. Anggaplah misalkan ID nomor 1 dia adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Jadi begitu kita klik ini, sekarang saya hanya menunjukkan bahwa itu adalah sebenarnya di tabelnya adalah baris yang pertama, kedua atau ketiga ya teman-teman ya. Oke, sini saya lihat. Oke, cukup simpel ya. Nah, misalkan di sini ya, ini adalah saja baris pertama. Oke, ini baris kedua, baris ketiga dan seterusnya, keempat, kelima, keenam. Oke, jadi cukup jelas teman-teman ya. Select all, unselect all. Yang sekarang tadi adalah baris ke-6. Sekarang saya klik lagi di baris ke-10. Ya, itu adalah data yang ada di dalam tabel kita ya. Tabel yang mana teman-teman? Yang di sini teman-teman ya. Saya buka tabelnya. Kita lihat fru 005. Nah, ini ya, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tadi. Ya, ke-10 teman-teman ya, sini 005. Nah. Oke, sini ya. 1 2 3. Oke, berarti saya tambahkan lagi. Ini kalau saya dikurangin 1 lagi, ini plus 1 ya desainnya. Ini sebelahnya adalah plus 1. Codingnya plus 1. Karena ternyata ada di baris ke-10 ya, kita harus cek ya. Tadi ini teman-teman ya, ini mie instan ada di baris hoax. Salah tidak perlu lagi ini, tidak perlu saya tambahkan plus 1-nya. Oke, karena hiddennya tidak masuk. Oke, kita cek di sini. Mie instan adalah baris pertama, bumbu dapur baris kedua, coklat putir baris ketiga, kue bolu. Nah, di sini ya sudah sama teman-teman ya. Ya, kue bolu baris ke 4 ya, dan seterusnya 1 2 3 4. Oke, nah, sama teman-teman ya. Oke, itu pertama sudah. Kemudian sekarang kita ngelihat banyaknya data teman-teman ya. Banyaknya data di sini, klik kanan. Kita lihat di sini rumusnya adalah, nah ini. Oke, kayaknya sudah pernah saya bahas, tapi nggak apa-apa. Sudah terlanjur dibuka. Oke, masuk banyaknya data, ini ada seperti ini. Nah, codingnya seperti ini teman-teman ya. Codingnya untuk banyaknya data adalah list barang, list count dikurangi 1. Ini adalah karena ada headernya ya. Kalau ditabelkan headernya dia berarti dikurangi 1. Nanti teman-teman perlu cek di sini. Jadi ini adalah list barangnya. Ya, kemudian list count adalah untuk menghitung total ininya dikurangi 1, ini adalah headernya. Jadi kalau misalkan dalam tabel ini ada headernya ya, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ininya yang kita hilangkan, ini tidak dihitung. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah cek total record teman-teman ya, di sini ya. Cek total record. Kita akan cek codingnya di sini teman-teman. Cek total record bagaimana caranya. Oke, ya teman-teman biar dilihat dulu ya. Cek total record. Nah, seperti ini. Jadi cek total record ini adalah untuk melihat ya, ini ID pertama adalah 1, ID ini adalah 009 di sini. Dia mencatatnya ya. Total record ada 19 teman-teman. Nah, di sini. Oke. Kita lihat di sini. ID terakhir ya, ini baru. Nah. Oke, kita masuk ke klik kanan dulu. Sini klik kanan. Set view, cek total record. Nah, ini teman-teman, formulanya ada di sini. Saya akan ini saja ya, saya akan pendekkan saja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman yang tidak dibutuhkan informasinya akan saya hapus di sini. Oke, nah dari sini teman-teman ya. Ini saya ya tidak perlu, biar tidak bingung.
sampai sini ya teman-teman. Nah jadi teman-teman perlu ada pakai ini ya teman-teman ya. Jadi ada apa istilahnya, coding-codingnya seperti ini saja ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa di dalam tabel barang itu ada namanya ID barang. Ini akan kita hitung ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ID-nya, ID barangnya ini. Kemudian kita perlu mencari last ID-nya ya. Last ID-nya berapa, pas ID-nya berapa. Ini pakai last ID, pakai Dmax ya. Last ID biasanya adalah nomor terbesar, misalkan 3 di sini ya. Dmax ya, di sini. Kemudian kalau Dmin adalah angka pertama ya. Ya Dmin ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian baru kita tampilkan message box-nya. Jadi pesannya kita tampilkan di sini ya, message box-nya seperti ini. Nah, ya ini cara membuat ininya. Kalau dia apa istilahnya, kita buat apa ya, dalam beberapa baris ya teman-teman ya. Ini ingat pakai coding ini ya, VCLF ya. Ini coding untuk membuat apa ya, apa istilahnya, dia informasi ini masuk ke dalam baris berikutnya seperti ini teman-teman, pesannya ya. Jadi codingnya adalah seperti itu. Oke, nah ini adalah apa istilahnya, pendefinisian variabel-variabelnya ya. DAO, record set sama database, ID barang, total record, last ID, post ID. Ini juga adalah apa variabelnya, DBS nya kalau DBS dan seterusnya ya. Nah ini oke, cukup jelas teman-teman ya. Hanya copy paste saja, copy paste. Kemudian teman-teman bisa langsung coba ya. Oke, tidak perlu dijelaskan panjang lebar biar gak terlalu panjang. Oke, nah kemudian close active query teman-teman di sini ya. Close active query bagaimana caranya, eventnya seperti ini, event prosedurnya. Nah, sangat simpel ternyata teman-teman ya. Jadi untuk menutup query, jadi codingnya simpel saja. Ya saya masukkan di sini paling atas ya. Jadi codingnya hanya seperti ini teman-teman. Nah, active query artinya adalah kebetulan query yang tadi yang kita buka adalah di sini ya. Jadi misalkan yang terbuka adalah query multi-select kayak sini ya teman-teman, yang bawah ya teman-teman. Ini maka inilah kita tutup ya. Jadi langsung menutup ini ya. Jadi begitu tadi kita buka di sini, kita show selected record and query, dia terbuka, kemudian kita tutup ya. Jadi codingnya adalah do command dot close, kemudian active query, AC query name nya kemudian AC prompt ya. Kalau mau disimpan dia akan muncul ya, berubah apa istilahnya, informasinya ya, apakah mau disimpan apa tidak ya. Oke, kemudian berikutnya adalah create directory. Nah ini kalau ini create directory ini membutuhkan ini ya, coding seperti ini teman-teman. Lebih panjang sekali ini ternyata. Nah, ini mulai dari sini aja ya. Oke, sampai di sini. Create folder. Cukup panjang teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya bukakan codingnya. Oke, codingnya seperti ini. Jadi mulai dari sini teman-teman ya. Jadi kita akan membuat folder otomatis ya di sini ya. Misalkan namanya adalah C-2/ ini nama folder ya teman-teman, bisa ganti misalkan seperti ini. Ya, seperti ini misalkan test folder. Nah, test folder akses misalkan. Ya, teman-teman bisa buat juga seperti itu. Ya, ini ganti misalkan ya. Samain. Ya, jadi kita lihat ya. Oke, teman-teman just copy paste saja seperti ini.
Dan yang kedua adalah seperti ini, create new folder. Oke, seperti ini codingnya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi saya biar sekali screenshot teman-temannya, saya udah besarin seperti ini. Nah, tinggal copy paste saja. Jadi ada dua ini ya, ada subnya tadi di depannya ya, private sub ya, seperti ini tadi. Oke, nah ini ada dua ini ya. Oke, create new folder, ini yang di sini, create new folder, codingnya ada di sini teman-teman. Create new folder ini, ada create new folder. Nah, kalau sumbernya teman-teman bisa langsung di sini, cek di sini. Nah, oke, ya selesai teman-teman ya. Teman-teman udah bisa praktekkan sekarang. Oke, kemudian apalagi tadi ya, show selected recording. Nah, ini agak lama mungkin ya. Sekarang ini show bagaimana cara codingnya, kita lihat sini, yang di sini ya. Sekarang kita masuk ke sini, tetap on click event procedure. Oke, nah ini codingnya teman-teman ya, agak panjang sedikit, saya kopikan, saya jelaskan. Oke, biar teman-teman jelas, saya bikin dulu. Biar besar ya teman-teman ya di sini. Nah, saya akan kecilin ini ya, dengan menghapus yang tidak perlu. Teman-teman bisa langsung pakai nanti di sini. Oke, nah dari sini teman-teman bisa langsung print screen. Ya, oke, dari sini teman-teman ya, silakan di print screen dulu. Oke, udah di sini juga pesannya dilanjutkan. Nah, ini enggak perlu. Enggak perlu. Nah, oke, sampai di sini. Oke, kita ulangi lagi sampai di sini, sampai next print screen, kemudian create the where itu. Nah, sampai di sini. Oke, di print screen lagi, kemudian masuk lagi ke dari app ke and sub. Nah, sini dari sini. Oke, ini tuh errornya seperti ini, ada detectionnya. Nah, ini teman-teman ya, ini teman-teman langsung ini saja ya, apa istilahnya, langsung copy saja. Nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, ini yang penting adalah yang harus teman-teman perhatikan di sini, tabel barangnya ini ya, tabel barangnya, kemudian ini list barangnya yang berubah-ubah ya. Nah, ini oke, list barang. Jadi ingat ya, tabel barang adalah tabel sumbernya, kemudian list barang adalah yang tadi yang kita klik layar paling besar tadi, list barang. Kemudian di sini kita perlu perhatikan juga teman-teman. Di sini adalah yang mau dipilih apa nanti sebagai apa ya, penandanya atau bagian mana yang kita mau filter adalah di bagian kode barangnya ya. Ya, misalkan tadi ada apa tadi, DPR misalkan, DPR 001 misalkan, DPR ini 001, ini kode-kode barangnya misalkan seperti itu misalkan ya. Ya, jadi ini perhatikan di sini di bagian where-nya. Kemudian di sini ada nanti teman-teman harus membuat query multi select dulu terlebih dahulu. Ya, query seperti biasa saja ya. Query biasa, jadi create query biasa dari tabel. Ini tidak ada yang perlu diperhatikan dipermasalahkan atau perlu di concern lagi, cuma membuat query biasa. Jadi kita membuat select query seperti biasa. Oke. Di situ udah langsung ke bawah lagi ya. Nah, selesai sampai di sini. Oke, yang penting codingnya teman-teman sudah tahu. Oke, sekarang kita hasilkan lagi. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya lagi. Oke, sekali lagi ini tadi adalah list barangnya. Ini query-nya di sini, query-nya sebelah sini, query-nya sebelah sini. Ini list barangnya ada di sini. Kemudian tadi di sini adalah dari select record query, jadi memunculkan informasi yang ada di bagian yang terpilih tadi. Oke, kita tutup dulu, close active
close open table, close table. Oke. Nah, sekarang teman-teman, yang berikutnya adalah bagaimana cara menampilkan foto ya, menampilkan fotonya ya. Menampilkan foto ini ya. Begitu misalkan ini diklik ya, fotonya berubah. Ini diklik, fotonya berubah. Itu penting teman-teman ya. Ya, saya sekarang ajarkan. Oke, klik kanan masuk desain view. Nah, untuk mendapatkan foto seperti itu ya, seperti biasa kita harus di sini kita bikin raw source-nya dulu. Ya, raw source-nya kita bikin di sini adalah ini ya. Nah, jadi kita mau bikin apa salahnya, semacam query tapi di dalam ini ya, select query seperti biasa ya. Ini drag ke sini ke bawah, ini drag ya, seperti ini, dan dia langsung masuk ya teman-teman ya. Ini ya, nah, masuk seperti ini. Oke, setelah itu baru di sini. Nah, di sini kita perlu penanda teman-teman. Jadi penanda seperti ini di kode barangnya, karena berdasarkan kode barang kan kita ngelihat kode barangnya apa, maka gambarnya akan berubah. Karena di sini kita bikin kode barangnya unik teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan penanda pada kode barang ya. Seperti ini query-nya teman-teman. Ya, lebih jelas. Nah, ini pakai ini. Jadi artinya bahwa nanti kita akan mengklik saya menampilkan gambar sesuai dengan kode barang pada baris data tersebut ya, pada tabel tersebut ya. Jadi kalau dengan kode barangnya misalkan Pro 001, maka gambarnya apa yang muncul, kode barang Pro 002, maka gambarnya akan berubah. Nah, seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, codingnya seperti ini aja, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjutkan, tengok seperti apa modelnya. Oke, nah. Kemudian setelah itu maka di sini begitu nanti kita klik, nah ini gambarnya berubah, muncul ya. Nah, klik, gambarnya berubah. Nah, kita klik, gambarnya berubah. Nah, sini sekarang berarti kalau demikian pada event prosedurnya kita bikin adalah bagian on click teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk klik kanan. Artinya kurang lebih sama aja. Nah, di sini mungkin kita perlu bantuan dulu ya di sini ya. Item yang terselected nanti di bagian mana gitu ya teman-teman ya. Masuk ke dalam record ke-nya nih ya. Ini apa nih kita? Data sub ya. Jadi kita mungkin perlu bantuan. Jadi kita membuat sebuah coding tadi sini, data sub maksudnya adalah data keberapa tadi ya di sini ya. Ya, mungkin kita lihat nanti sini browsernya, kemudian kita masuk event on click teman-teman ya. Nah, on click. Nah, codingnya seperti ini teman-teman. Jadi codingnya seperti ini, saya buatkan lagi, saya perbesar. Saya akan jelaskan lagi. Oke, biar teman-teman tidak bingung. Oke, codingnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa langsung print screen. Ya. Oke, nah ini ya teman-teman perlu perhatikan adalah sini ya. Jadi tabel barang tadi tabel sumbernya, kemudian di sini adalah list barang. Ya, ini harus sering kalau kita salah apa ya, salah muncul errornya ya ketika di sini apa istilahnya kita lupa merubah di sini bagian-bagian ini ya. Ya, di sini ada sebuah juga query tadi multi select barang kita buat ya, sama yang sudah tadi muncul tadi. Query select multi barang, tengok ya. Kemudian jadi teman-teman bisa print screen dulu sampai NXE sudah, dan di sini sampai create. Nah, sampai di sini tadi. Nah, oke. Jadi di sini kita perlu membuat query baru, queue multi select barang contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ya ini saya akan tengok query-nya di sini. Nah, dia query biasa ya teman-teman ya. Ya, query biasa seperti itu ya. Oke, dia akan begitu nanti diklik maka dia akan tampil di situ teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung juga ya, masih belum menguasai ya, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini, database ini ya dengan sedikit berdonasi ya, sehingga teman-teman nanti bisa belajar ya sambil melihat videonya, tutorial ini ya teman-teman. Jadi dengan adanya
pembelian aplikasi ini pun ya sama-sama menguntungkan ya. Saya lebih bersemangat untuk memberikan tutorialnya dan teman-teman juga lebih cepat dalam belajarnya ya. Ya, teman-teman bisa modifikasi, ya teman-teman bisa lakukan perubahan atau apa istilahnya trial, kemudian dimodif ya lebih bagus lagi. Teman-teman bisa juga lakukan seperti yang saya ini, kemudian buat videonya, share, dan teman-teman juga sukses nantinya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke dalam clear ya. Sekarang di sini mengclearkan, tadi kan kita pilih seperti ini. Nah, ini kan tombolnya perlu kita hapus tuh biar enggak ini ya, biar bersih, clear seperti ini. Nah, oke, kita buat sekarang tombolnya clear seperti ini. Nah, codingnya simple saja seperti ini teman. Nah, codingnya seperti ini saja. Ya, cukup jelas teman-teman ya. Codingnya dari sini saja ya, sampai sini untuk mengclear tadi ya. Mengclearkan tadi codingnya hanya gini ya. Cari barang tuh ini ya, cari barang adalah ini ya. Saya ini adalah cari barang, ini cari BRG nya. Kemudian list barang, ini list barang ya. Row source nya adalah select from, jadi adalah select bintang. Oke, saya ini geser sedikit ya, kalau sudah lewat ternyata ya. Seperti ini teman-teman, teman-teman bisa print screen. Oke, nah tadi sini ya, jadi cari barang ini, kemudian tadi setelah kita klik, ini adalah codingnya dari sini sampai ke sini, dan list barang itu ini, kemudian tabel barang adalah tabel ini ya, tabel barang sebelah sini. Oke, kemudian habis itu di requery dan refresh record aja, pakai dua-duanya. Jadi untuk merefresh atau bisa mengembalikan ke data sebelumnya ya. Jadi setelah kita klik, kemudian kita kembalikan lagi ke ini, ke data yang paling awal. Jadi kita perlu requery atau refresh record ya. Coba dua-duanya seperti ini. Kemudian ini kalau kita mau mengganti captionnya teman-teman ya. Jadi order by kode barang, order by nama barang, kita kembalikan lagi ya. Jadi ini CMD order, ini adalah ininya app name, kemudian di sini adalah nama barang ini ya. Jadi ramai sekali. Ini saya geser, ini untuk caption aja, mengganti captionnya di sini, kode barang di sini, nama barang di sini ya, sorry, barang di sini, kode barang dengan sebelah atasnya. Ini namanya ya, agak sedikit ya kurang pas ya. Harusnya di sini bukan app name, first name, hari kode barang ya. Jadi di sini kode barang, nah ganti captionnya. Oke, nah oke, jelas teman-teman ya. Itu mengclearnya ya, clear. Kan tadi seperti ini, klik, kemudian clear. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya mengorder? Nah, sini membuat pengurutan data. Di sini tadi kan berdasarkan nama barang. Tadi mie instan pertama kita klik, jadi puding ya. Jadi dari besar ke kecil ya, clear. Dari kemudian sini nama barangnya teman-teman ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Ya, sini kita klik, prosedurnya. Nah, kodenya seperti ini teman-teman. Oke, saya besarkan. Kodenya saya besarkan saja. Ya, jelas teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung print screen sekarang coding-codingnya. Oke. Oke, dari sini dulu ya, sampai di sini, sampai oke, sampai pertama dulu ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah ini ya, ada descending sama ascendingnya teman-teman. Kalau misalkan mau membuat ascending, tinggal membuat kurang lebih sama seperti ini, tapi di sini ganti dengan ASC ya, ASC. Ini ya pelajaran buat teman-teman, kalian mencoba ini codingnya ya. Di sini ini nggak perlu. Jadi kan, oke, sampai di sini jelas.
Kemudian kita masuk ke yang ini ya. Ini kan tadi dia membutuhkan di sini bus order ya, bus order by di sini ya. Di sini kita bikin sini bus order by. Jadi ada private functionnya, bus order by di sini private function. Oke, jadi kita klik dua-duanya teman-teman. Ini saya enter aja biar teman-teman bisa lihat ya. Nah ini. Nanti disambung di sini ya ke sampingnya biar teman-teman mudah aja ngelihatnya. Seperti ini. Ini adalah bus order by-nya. Ini ikutin saja ya. Kolom X order-nya string. Ini karena pakai X order sama ya. Ini juga di sini nanti stringnya, string SQL-nya seperti ini. Ini sumber tabelnya, order by, kolom dan X order ya ini. Order ini dipakai di sini nanti. Oke, habis itu baru nanti list barangnya, row source-nya kita pakai di sini ya. Setelah kita jalankan maka row source-nya adalah pakai yang di sini. Nah. Jadi select listing row dipakai adalah untuk memilih kolom-kolom mana saja yang akan kita tampilkan ya. Kebetulan di sini kita membuat semua termasuk ID barang di sini. Oke. Nah. Oke, cukup jelas teman-teman. Ya. Jadi kalau di sini adalah function, maka di sini adalah end function. Kalau di sini adalah prosedur sub prosedur ya, di sini end sub ya. Dan sub ya di sini. Ini kan prepare sub prosedurnya, berarti di sini adalah juga ending by sub ya. Ingat ya. Kalau dia pakai if misalkan if, maka di sini adalah nanti bla 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 bla, di sini harus end if ya. Nah, kurang lebih codingnya seperti itu teman-teman. End if ya. ini D. Oke, cukup jelas teman-teman. Ya, saya rasa ini ya sudah saya kasih semua teman-teman coding-codingnya ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kita ulangi lagi. Show recordnya, kemudian clear active record. So ini kita klik dulu, kemudian show dan close. Nah, di sini membuka tabel seperti ini, close table. Nah, mungkin ini belum tadi ya. Oke, sekarang kita membuka tabel, kemudian close tabel seperti ini codingnya. Buka tabel. Nah, oke, saya kopikan, saya besarkan lagi teman-teman. Akan sangat membantu sekali ya kalau tidak dibesarkan gini. Teman-teman bingung di layarnya kecil ya, khususnya pakai handphone, biar bisa melihat dengan jelas. Nah, ini codingnya. Tadi membuka dan menutup tabel ya, tabel yang aktif seperti ini teman codingnya ya. Jadi ini kebetulan tadi ada tabel barang yang terbuka, kemudian kita akan close active table tabel barang di sini. Nah, oke, nah itu aja sebenarnya poin pentingnya. Jadi untuk membuat ini, membuka pakai ini, menutupnya pakai ini. Nah, jadi di sini tinggal ganti ini aja, ganti kalau pas setelah klik di open table kita ganti dengan close ya. Begitu kita klik di sini maka akan yang di ini adalah open table ya. Apa misalnya biar satu tombol tetapi bisa untuk mengaktifkan beberapa fungsi teman-teman ya. Nah, gitu tujuannya. Oke, cukup jelas ya. Ya, sekarang kita cek sekali lagi. Bla 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 bla. Oke, tampilkan pilihan. Nah, ini pilihannya sudah muncul. Kemudian cek total recordnya. Ini 19 dan tampilkan selanjutnya query. Serap. Nah, oke, kita ini. Apalagi create directory sudah. Nah, create directory-nya dia otomatis di sini teman-teman muncul ya. Ya, untuk aktif directory-nya di sini teman-teman ya, sudah muncul ya, langsung di drive C. Di sana test folder ya teman-teman ya. Tadi kita sudah buat yang pertamanya sudah dieksekusi, jadi dia sudah muncul test folder teman-teman. Jadi masih kosong, belum diisi apa-apa lagi di dalamnya. Oke, sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Ya, sekali lagi semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Barangkali ini kalau ada yang ingin memiliki database ini, silakan jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu, kemudian share. Kemudian habis itu apa istilahnya hubungi saya, dan teman-teman perlu menyisihkan sedikit donasi untuk mendapatkan database ini. Tetapi saya rasa sangat powerful sekali untuk teman-teman belajar sehingga lebih cepat untuk mendalami dan menguasai Microsoft Access ini. Oke, kalau masih ada yang perlu ditanyakan
silakan langsung konsul ke saya saja di sini ya, di 0812 7740 3909. Oke, semoga bisa saya bantu, dan udah beberapa yang sudah datang kepada saya melalui WhatsApp dan sudah saya berikan jawabannya. Semoga teman-teman puas dengan jawaban saya dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke teman-teman, hampir lupa ya, yang poin yang paling penting yang harus kita pelajari ini adalah bagaimana cara mengatur ini ya, lebar kolomnya. Saya lupa tadi sampaikan, untuk mengatur ini lebar kolomnya ini kita bisa lakukan settingan dengan cara sebagai berikut teman-teman ya. Oke, ketinggalan tadi satu topik, sebentar saya akan tunjukkan. Klik kanan di sini. Nah, di sini kita lihat adalah codingnya seperti ini. Kita bikin on load ya. Oke, jadi simpel sekali teman-teman ya. Jadi kita pilih bagian on load-nya seperti ini untuk mengatur ukuran atau size daripada kolom ya. Sekarang saya kasihkan codingnya seperti ini. Oke, ini agak nggak perlu, saya matikan saja ya. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Ini cuman yang sini adalah referensinya, saya kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi ada di sini ada referensinya, HTTPS dan seterusnya ya. Jadi saya enter saja ke bawahnya, teman-teman biar bisa lihat. Nah ini tinggal gabung saja di sini ya. Ini sumbernya, referensinya. Oke, kemudian habis itu kita perlu pakai ini list barangnya. Resource-nya adalah ya, resource-nya adalah list barang, resource, kemudian select bintang, from tabel barang, order by kode barang. Nah di sini tadi kan kita lihat ada beberapa karena semua kolom kita masukin, jadi otomatis di sini adalah sejumlah kolom aja di sini ya. Ya, list barang, kolom width ya. Sini penting sekali di sini kolom width-nya. Kita atur sesuai dengan ukuran ini yang dibutuhkan ya. Jadi list barang tadi adalah apa istilahnya yang mau kita bikin kolom-kolomnya lebarnya berapa ini kan. Gitu ya. Jadi sama dengan, kemudian kita pakai tanda petik di sini, satuannya bisa cm, bisa in teman-teman ya, bisa cm atau in ya. Ya, in seperti ini ya. Oke, misalkan 2 in, 3,5 in, 2. Kemudian pembatasannya pakai ini teman-teman ya. Ya, titik koma. Jadi ini misalkan kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6 dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah kolomnya. Oke, itu aja yang tadi yang masih ketinggalan teman-teman. Jadi jangan khawatir lagi bahwa semua kolom-kolom yang ada di list box ini sudah bisa kita atur teman-teman ya, sudah bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit ya, sesuai dengan ini ya. Ini adalah cara yang termudah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nanti menemukan cara yang lain, itu misalkan dia menggunakan pilihan auto fit juga sepertinya ada, tapi dia membutuhkan coding yang cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi perlu pemikiran yang lebih. Sebenarnya saya ada itu istilahnya contohnya, tetapi karena ini adalah yang paling mudah, jadi untuk pemula cukup sampai di sini saja dulu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Selamat pagi, selamat belajar, dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman, dan juga share dan juga komen. Selamat belajar, semoga sukses.